Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solihah Ustazah. Bertemu kembali dengan pembelajaran Ustazah di pelajaran prakarya bersama Ustazah Yeni. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, di bab yang kedua ini kita akan belajar tentang mengolah atau berkarya dengan kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Kalau kemarin kita sudah mengetahui bagaimana karakteristik dari bahan-bahan keras ya, seperti kaca, kerang, dan plastik. Untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan ini kita akan membahas cara mengolah bahan-bahan tersebut menjadi sebuah kerajinan. Oke, kita simak ya. Yang pertama, ini adalah contoh bahan keras dari botol plastik. Nah, botol plastik ini bisa dijadikan tempat wadah uang receh atau celengan. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, dilihat dulu alat dan bahannya. Yang pertama, botol plastik minuman yang cukup besar. Kemudian ada resleting, kemudian benang jahit, lem, dan cat semprot. Peralatan yang digunakannya tentu saja ada jarum jahit, ada gergaji atau cutter. Cara membuatnya, pertama, persiapkanlah 2 botol plastik minuman dengan kualitas yang baik. Maksudnya yang cukup kekar ya, tidak penyok-penyok. Cuci hingga bersih botol tersebut dengan sabun dan keringkan. Yang kemudian gergajilah atau potong menggunakan cutter botol plastik tersebut dengan ukuran tinggi 15 cm dari alasnya sehingga didapat 2 potongan seperti pada gambar. Yang ketiga, satukanlah kedua potongan botol bagian alas tersebut menggunakan resleting dengan cara dilem terlebih dahulu pada kedua botol. Agar resleting menempel kuat, lalu jahit secara manual menggunakan benang yang agak tebal dan jarum yang agak besar. Jadi, biar kita gampang menjahitnya, si resletingnya itu kita lem terlebih dahulu, baru kita jahit. Dan jadilah tempat uang receh dari botol aqua plastik. Mudah kan ya? Yang kelima, tahap finishingnya bisa kita dengan cara lukis permukaan produk tersebut dengan puas sesuai selera. Keringkan produk tersebut atau keringkan produk yang sudah dicat atau yang sudah dilukis. Jadilah tempat uang receh untuk dimanfaatkan di setiap harinya untuk menyimpan uang receh. Kemudian lampu hias dari botol plastik. Bagaimana cara membuatnya? Kita siapkan dulu bahan-bahannya ya, berupa papan kayu berbentuk lingkaran yang berdiameter 15 cm dan ketebalannya 1 cm. Kemudian botol plastik berukuran 1 liter, cat semprot, pilox ya, kabel, steker, fitting, dan lampu. Siapkan pula peralatan yaitu cutter, spidol, dan pensil. Cara membuatnya, pertama potonglah botol plastik menggunakan pisau atau cutter pada bawah maupun atasnya sehingga bagian alas dan leher botol hilang dan tersisa tabung plastik. Selanjutnya, permukaan potongan tersebut dilubangi dengan pola lingkaran ataupun segitiga. Selanjutnya, siapkan alas lampu yang terbuat dari kayu dengan melubangi bagian tengahnya untuk menempatkan fitting lampu dan alur kabel steker sehingga lampu dapat berdiri tegak dan kuat. Selanjutnya, pasanglah 4 sisi besi tipis dan kecil pada sekeliling alas secara simetris dengan cara dibaut atau dipaku yang berfungsi sebagai penjepit kap lampu. Selanjutnya, setelah alas sudah siap, kap lampu yang terbuat dari botol plastik dipasangkan pada alas dalam posisi tegak dengan cara dipaku atau dijepit. Nah, seperti pada tampak di layar HP atau laptop kalian ya.
Finishing dapat dilakukan dengan cara mengecat atau menyemprot cat agar bisa menutup seluruh permukaan secara merata atau dibiarkan sesuai warna aslinya. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara melukis permukaan luar botol. Bisa dipilok, bisa dicat, ataupun dilukis ya si permukaan lampunya itu yang terbuat dari plastiknya. Setelah cat kering dan selesai, lampu hias pun siap dipasang untuk mempercantik rumah Anda. Ya, bisa jadi alternatif kedua, produk kerajinan dari bahan plastik itu dijadikan lampu hias. Begitu caranya ya. Terus selanjutnya, gantungan hias dari kulit kerang. Ini cara memanfaatkan kulit kerang. Bahan-bahan yang harus digunakan atau yang harus ada, alat dan bahannya itu yang pertama bahannya kerang, tali senar yang kuat dan transparan, pemutih, kawat atau besi, cat pernis, dan amplas. Peralatan yang digunakan yang pertama gunting, tang, jarum, dan mesin bor. Langkah pertama yang harus kita siapkan, yang pertama itu adalah membersihkan kerang dengan air bersih. Yang kedua, jemurlah kerang di bawah terik sinar matahari. Dan yang ketiga, kerang tersebut dicat atau diberi warna sehingga memiliki kesan lebih indah. Selanjutnya, cara membuat lubangi kerang dengan bor kecil. Kemudian, susunlah kerang-kerang tersebut pada tali kecil, transparan, secara rapi dan berjejer. Dan selanjutnya, pasanglah tali yang telah terpasang pada kerang, pada kawat atau besi gantungan. Kerajinan kerang pun siap digunakan sebagai aksesoris ruangan Anda. Ini bisa dijadikan alternatif untuk membuat kerajinan dari kulit kerang ya. Untuk selanjutnya, lukisan atau mozaik dari kayu. Maaf, dari kaca. Siapkan bahan-bahan kaca yang sudah dibersihkan, kemudian buatlah desain lukisan kaca dengan mempertimbangkan objek yang akan dilukis serta ukuran dasarnya. Cara membuatnya, potong kaca besar diwarnai sesuai dengan warna objek yang telah dirancang menggunakan kuas. Kemudian, tempelkan kaca kecil tersebut pada bidang objek yang telah digambar. Ulang menggunakan lem kayu dan biarkan selama 1-2 hari agar kaca menempel kuat. Lukisan mozaik dari kaca pun bisa dipajang. Nah, finishingnya dapat dilakukan dengan memberikan bingkai pada lukisan mozaik tersebut dengan warna yang selaras dengan objek lukisan, disertai pengait untuk menggantungnya. Lukisan dari mozaik kaca sudah jadi. Cermin kontemporer dari kaca. Persiapkan papan kayu berukuran 60 x 50 cm dengan ketebalan 1 cm dan beberapa kaca bening. Buatlah desain cermin yang bertema wayang kontemporer pada kertas. Kemudian bentuk cermin tersebut dengan menghilangkan beberapa bagian papan kayu yang tidak sesuai desain menggunakan tatah ukir. Potonglah pecahan kaca yang masih lebar dengan alat pemotong kaca agar menjadi kepingan-kepingan geometris atau menyesuaikan dengan desainnya. Pasanglah kepingan kaca yang sudah dipotong sebelumnya pada bingkai cermin secara simetris menggunakan lem agar dapat merekat kuat. Cermin yang berbentuk wayang sudah siap untuk digantung. Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian memberikan atau membuat produk dari bahan keras. Bahannya boleh dari plastik, botol plastik, atau kerang, atau kaca. Tapi saya sarankan nggak apa-apa dari botol plastik yang mudah didapat. Atau kalau mau kerang juga boleh. Kalian misalkan punya kerang di rumah, kemudian mau membuat apa namanya? Mau membuat bingkai foto atau bingkai kaca dari kerang boleh, atau kalian membuat lukisan terus di bingkainya itu pakai kerang juga boleh, bebas ya. Yang penting ada bahan dasarnya itu dari bahan keras,
Bahan kerasnya itu boleh plastik, botol plastik, kaca, ataupun kerang. Kalau misalkan kalian ingin membuat gantungan apa namanya pot gantung juga dari bahan plastik juga boleh dihiasi plastiknya kemudian digantung kemudian diberi tanaman boleh juga. Nah, nanti tugasnya silakan kalian memikirkan ide apa yang akan kalian buat nanti untuk pertemuan selanjutnya. Nah, jika kalian sudah menemukan ide, kalian buat setengah jadi. Nah, di pertemuan nanti kita akan membuat finishingnya. Jadi tinggal misalkan kalau kalian misalkan berencana membuat pot gantung, boleh kalian membuat pot gantung, kemudian nanti kalian eh, di pertemuan selanjutnya dengan Ustazah minggu depan, kalian tinggal mengecat atau melukisnya. Jadi hari itu sudah langsung selesai karena tinggal melukis aja. Atau misalkan kalian tinggal memotong bagiannya sedikit atau misalkan kalian tinggal menjahit kalau misalkan membuat tempat uang receh boleh. Yang jelas kalian minggu ini pikirkan mau membuat apa kemudian nanti buat sampai setengah jadi dulu nanti di finishingnya ketika pembelajaran lagi dengan ustazah. Siap ya? Mudah-mudahan tidak memberatkan, mudah-mudahan bisa dikerjakan semaksimal mungkin eh, untuk nilainya biar lebih maksimal. Mungkin itu aja pertemuan dari ini dari Ustazah. Silahkan dibuat idenya, dipikirkan idenya, dibuat secantik mungkin, semenarik mungkin ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan, solih solihah.